Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabili Journey, di podcast kali ini kita akan membahas kampus kita tercinta nih, STAI Sabili Bandung tentunya. Dari masa ke masa. Nah, bersama saya sudah hadir sosok paling penting dari kampus ini, yaitu ya, beliau adalah Ibu Hajah Solihah SPDI MM sebagai pembina Yayasan STAI Sabili Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selamat datang di ruang podcast kampus Sabili Journey. Baru pertama kali Bu ya? Iya, baru pertama kali. Terima kasih telah meluangkan waktu di sela kesibukan Ibu gitu ya Bu. Langsung saja nih Bu ya. Ya, Oke. Ibu bisa ceritakan sedikit nggak sih Bu tentang Ibu dan peran Ibu di Yayasan STAI Sabili Bandung ini Bu? Kalau harus cerita itu berarti Ibu harus membuka lembar panjang ya, lembar gitu. perjuangan panjang bersama Bapak itu kan. Istilahnya mungkin harus bernostalgia ya di kursi ini gitu. Ya baik, saya Solihah Hermansyah, istri dari almarhum Pak Dr. Yus Hermansyah. Selain sebagai pembina yayasan di Sabili, mungkin ya hampir seluruh perjuangan almarhum ya saya dampingi, karena ya dari awal sekali gitu ya kami menikah dengan almarhum, zamannya belum anak masih kecil gitu ya. Almarhum mendirikan Yayasan Sabili. Berdirinya yayasan itu pada tanggal 25 Mei 1997. Kemudian pada tahun, nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Oh, ya. Nggak apa-apa. Cerita. Justru karena kan bincang santai tentang kampus itu nggak apa-apa. Dari nol dulu ya. Boleh, boleh. Iya, sebelum yang lain-lain. Boleh, gitu. siap Bu. Tadi berdiri tanggal 25 Mei 1997, kemudian di tahun 1998 itu beliau mendirikan semacam pelatihan gitu ya. Dulu tuh ada program 6 bulan tapi setara dengan program D1 pas kesini-sininya. Pada saat itu kita masih sewa di ruko yang di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Metro Margahayu di situ ya. Mungkin kalau sekarang bisa dilihat itu di pinggir ini apa, ada rumah makan Padang tuh, mungkin gitu. sebelah sana. Pada pertama kali awal tahun ajaran itu mahasiswanya cuma 8 orang dulu gitu. tuh ya. Tapi yang aktif hanya 6 orang tuh, termasuk Ibu ini angkatan pertama. Oh iya? Oh, Masya Allah sekali. Ya kebetulan kan waktu Ibu sebelum menikah dengan Bapak kan Ibu mungkin karena senangnya di dunia pendidikan kali ya. Jadi Ibu tuh menghonor di salah satu madrasah ibtidaiyah di Indramayu. Kemudian pada saat ikut dengan Bapak ke Bandung, ya bingung gitu ya, mau kerja apa gitu. Sementara kan mungkin bidangnya senang di dunia anak gitu. Jadi pada saatnya Bapak dan rekan-rekan waktu itu ya, ada gagasan, udah kita bikin ini aja gitu ya, kayak pelatihan PGTK gitu. Kan dulu itu beliau pada saatnya kerja di salah satu perguruan tinggi suka jadi ketua promosi gitu ya. Dan alhamdulillah semenjak dia jadi ketua itu mahasiswa tuh alhamdulillah banyak. Mungkin pada saat itu beliau ada rasa percaya diri mungkin ya, mungkin kalau mendirikan sendiri insya Allah kayaknya mampu gitu. Ya Ibu ikutlah gitu kan. Nah ya yang lucunya gitu, dari 8 orang yang aktifnya cuma 6 ya, termasuk Ibu. Tapi walaupun pembelajaran 6 bulan buat Ibu tuh sangat berarti ya, karena waktu itu dosen-dosennya juga dari pakar-pakar ke-TK-an ya, banyak dari kepala TK pembina. Dan bukan hanya paham materi, tapi kita langsung terjun langsung gitu ya, kayak ya justru Ibu sangat berkesannya itu ya kekeluargaan antara dosen sama mahasiswa, jadi kayak keluarga gitu. Jadi kayak praktek langsung dari apa ya, kadang-kadang teh ayo kita belajar cara pembuatan rapot gitu ya, terus menyusun ini yuk coba kita menciptakan lagu gitu.
terus ya tari apa. Jadi seolah-olah tuh kayak ilmu dengan praktek langsung kan beda ya. Betul. Ya seperti itu. Kemudian di tahun bukan di tahun berikutnya ya, pada gelombang berikutnya itu meningkat tuh ada 30 mahasiswa. Kemudian meningkat lagi jadi 60 mahasiswa. Nah, karena di pertengahan jalan kayaknya di Ruko kan sudah tidak memadai ya dengan jumlah 60, sementara kan hanya ruangan juga terbatas. Akhirnya pindahlah ke Gatot Subroto waktu itu. Nah, di situ ada D1 dan D2 PGTK. Nah, kemudian berkembang lagi ada PGSD D2, program D2, tapi waktu itu kalau tidak salah tempatnya itu di belakang Galamedia ya. Kalau nggak salah sekarang tuh Kompas atau apa gitu ya di situ. Kemudian program D2 dan D2 PGTK dan PGSD itu kan sudah tidak ada ya, harus S1. Nah, sehingga dibekukan dulu waktu itu, kemudian mendirikanlah program S1 PAI. Nah, dengan meningkatnya mahasiswa, kemudian akhirnya Pak Yus dan rekan-rekan seperjuangan pindah lagi nih di Jalan Lodaya. Tapi sebelumnya pernah di Sancang juga. Sancang, di situ, iya. Setelah program PAI, kemudian ada program HES. Nah, alhamdulillah meningkat lagi tuh, karena memang mungkin jurusan keguruan itu banyak diminati oleh masyarakat ya. Kayaknya mungkin profesi yang banyak diminati mungkin ya, termasuk keluarga ibu juga kan keluarga guru ya. Jadi mentok-mentoknya kalau mau kuliah di mana ya sudahlah gitu ya. Ya bukan berarti sudahlah ujung-ujungnya mengambil keguruan gitu ya, bukan. Tapi ya alhamdulillah kayaknya berkah gitu ya. Walaupun ya yang ibu rasakan gitu. Walaupun ya terkadang berapa sih income yang didapat gitu ya, tapi ya alhamdulillah aja berkah gitu. Dan ya mungkin kalau guru tuh karena berhubungan dengan ilmu mungkin ya, jadi kebermanfaatan dengan masyarakat ya, akhirnya ya Allah balas dengan ketenangan ya, maksudnya dengan kecukupan seperti itu. Nah, berkembangnya waktu lagi, kemudian tahun 2022 atau 2023 pindahlah ke kampus 1 tuh di Jalan Gagak itu. Iya, Jalan Gagak di situ. Nah, selain tadi ada PAI, kemudian HES, kemudian pada tahun sekarang kan 4 angkatan ya yang program pasca S2 itu. Ya alhamdulillah akhirnya semakin sini nama STI Sabili semakin dikenal oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya buat ibu suatu kebanggaan yang luar biasa. Kemarin itu di tanggal berapa tuh peresmian kita syukuran kampus 1 ya. Alhamdulillah di situ juga sangat terharu lah buat ibu ya. Seolah-olah cita-cita almarhum yang dari dulu itu sekarang sudah terbukti nyata gitu ya. Alhamdulillah pada saat almarhum itu kan menjadi ketua STI kalau nggak salah di tahun 2016-2017 kalau nggak salah ya. 2016-2017 ya. Iya kalau tidak salah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu di tengah-tengah perjalanan yang beliau pimpin gitu ya, bisa membangun gitu ya, bisa mengembangkan kampus yang sekarang mungkin bisa dirasakan oleh banyak ya orang dengan dengan kenyamanan mungkin para dosen ya bisa mengajar dengan nyaman gitu, mahasiswa juga mungkin bisa kuliah atau pembelajarannya dengan kalau kelasnya bersih, nyaman kan, mungkin materi yang akan dicerna juga bisa mudah ya. Ya mungkin salah satunya kalau sarana prasarana memadai, otomatis ya baik dosen maupun mahasiswa akan lebih enak gitu untuk menerima materi-materi. Barangkali itu sih ya. Siap. Seingat ibu, jadi namanya bernostalgia itu kan mengenang perjuangan panjang gitu ya, yang lama gitu. Betul, Bu. Wah, Masya Allah sekali ternyata dari
apa namanya tuh 6 orang, sekarang sudah banyak Bu. Bahkan Iya, yang saya alhamdulillah. tahu itu bisa sampai di luar daerah juga. Iya, alhamdulillah. Dan saya tuh kebetulan di mahasiswa 7 juga Bu. Ternyata apa namanya tuh teman-teman saya juga banyak. Ada yang dari Papua Bu, Wah, ada yang dari Sulawesi, Iya. terus ada yang dari Aceh. Jadi sebetulnya sebaran STI Sabili sendiri ini udah apa namanya tuh jangkauan nasional Bu ya. Iya, alhamdulillah. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Bu makna Sabili gitu ya bagi Ibu secara pribadi, Iya. baik sebagai lembaga maupun secara spiritual gitu. Bagi ibu pribadi ya ini mah kata Sabili gitu ya, bukan berarti hanya sekedar nama kampus ya. Ya. Tapi kalau melihat obrolan santai dengan Bapak dulu tuh saya pernah ini pernah menanyakan itu, Pak kenapa kalau di yayasan kok nama Sabili gitu ya, kata Sabili kok L-nya 2 katanya gitu, sementara kenapa kalau di kampus mah L-nya 1 gitu kan. Kan Sabili mah tidak ada tasdid gitu ya, nanti berarti artinya bukan jalanku gitu. Terus Pak Yus tuh bilang, Mama kalau yang di yayasan mah Sabili teh singkatan dari sabar bersama ilahi katanya gitu ya. Oh gitu, sabar bersama ilahi. Oh gitu ya gitu kan. Udah gitu ya kan, kalau kita terus ikhtiar katanya, kerja keras, istiqomah gitu ya, pokoknya sabar dengan ikhtiar sekuat tenaga, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik katanya. Sehingga dari sabar bersama ilahi muncullah Sabili, jalanku gitu ya. Maksudnya ya jalan keikhlasan, jalan untuk semangat meniti cita-cita gitu ya, jalan perjuangan, jalan pengabdian untuk kami sekeluarga mungkin ya, intinya seperti itu. Dan ya itulah dan buat saya Sabili itu bukan sekedar kampus, tapi juga sudah seperti rumah besar buat kami sekeluarga ya, karena disitulah ada nilai-nilai kebersamaan gitu dan pengabdian yang begitu total. Masya Allah. Karena almarhum itu kalau sudah punya niat gitu ya, kan tipenya orang kerja keras dia itu, jadi terus semangat gitu. Ya selain Pak Yus juga ada teman-teman yang memang mensupport gitu ya, yang sama-sama peduli di lembaga pendidikan, sehingga disitulah ada kekuatan untuk almarhum supaya terus bisa berjuang untuk bisa mengembangkan STI Sabili. Sabar bersama ilahi. Sabili jalanku. Gitu. Jadi baru dari 2022 sampai sekarang baru tahu. Ya itu kan maksudnya Sabili itu kan obrolan sampai di rumah ya. Kalau harus cerita ke orang kan hal-hal yang seperti itu mah maksudnya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di rumah kan seperti itu, Papa salah gitu ya, ini mah Mama sabar bersama ilahi katanya. Kalau kita sudah tawakal, sabar bersama ilahi, setelah kita berjuang, berdoa, berikhtiar sekuat tenaga, pasti Allah akan memberikan jalan katanya begitu ya. Semoga sesuai harapan gitu. Amin. Jadi alhamdulillah ya sahabat Sabili Journey, dengan perbincangan ini tuh kita jadi semakin tahu nih. Jadi bagi sahabat-sahabat maba tuh tentunya jangankan maba, saya sendiri juga baru tahu ternyata ada filosofi tersendiri bagi keluarga almarhum dengan Ibu Haja perihal nama Sabili itu sendiri. Sangat luar biasa. Iya. Selanjutnya Bu, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai masalah perjalanannya ya, tapi sekarang kita akan berbicara mengenai masalah masuk ke sesi rada inti nih Bu. Apa nih Bu tantangan terbesar dari masa ke masa awal pendirian kampus ini sendiri sampai sekarang Bu? Kalau tantangan itu sampai kapanpun kalau berbicara tentang tantangan itu akan selalu ada ya. Tapi kalau kita menengok ke belakang, ya tantangannya sangat banyak banget gitu. Satu, karena diawali dari nol ya, ibarat hanya modal semangat gitu ya, kerja keras. Ya yang paling utama kan pendanaan ya, itu kayaknya yang itu sangat krusial gitu ya. Terus juga mungkin dari fasilitas yang minim gitu ya. Mungkin juga dari sarana prasarana yang ya bisa dibilang kurang memadai gitu. Tapi
berkat doa dan semangat perjuangan itu tadi Bapak dan tim gitu ya, ya akhirnya bisa bersetara dengan perguruan tinggi yang lain gitu. Walaupun ya namanya juga kita harus terus berikhtiar ya, sampai kapanpun ya tidak ada puasnya ya, tetap harus selalu membenahi gitu. Walaupun ya jangan hanya puas sampai di sini gitu, tetap STI Sabili ini harus terus berjuang supaya bisa tetap tambah maju mungkin ya, bisa tumbuh berkembang dan muridnya juga tambah banyak dan bisa dipercaya oleh orang banyak. Amin. Gitu sih. Amin. Baik Bu, itu salah satu tantangan terbesar. Alhamdulillah dengan kekuatan semangat sahabat Sabili, ternyata sampai hari ini di Jalan Gagak itu kemarin baru peresmian loh. Megah banget, terus wah betul tadi kata Ibu sampaikan, nyaman. Jadi yang masih online siap-siap nih, beberapa minggu yang akan datang kita akan offline. Itu Ibu. Ibu, siapa nih sosok penting ya, selain kalau tadi almarhum gitu ya, yang turut membangun pondasi Sabili ini sendiri, ada nggak sih selain almarhum di balik pendirian Sabili ya ini pastinya sendiri? Ada ya. Selain almarhum sebagai pendiri atau owner dari Yayasan Sabili, untuk mendirikan STI Sabili ya tentunya ada ketua pembina, kemudian juga pengurus yayasan yang lainnya, terus juga mungkin yang lebih besarnya mungkinnya dengan kebersatuannya dosen-dosen yang mempunyai kompeten yang sangat baik gitu ya. Alhamdulillah mereka itu bekerja dengan tulus, dengan ikhlas ya, apalagi dosen-dosen lama yang tahu bagaimana perjuangan Sabili kan, tanpa perjuangan dari beliau gitu ya, mungkin Sabili tidak bisa seperti ini gitu. Untuk itu ya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim ya yang sudah solid dan kepengurusan yang sudah seperti kekeluargaan gitu ya, sudah seperti keluarga lah. Ya itu yang salah satu menjadi pondasi kekuatan untuk almarhum, bahwa beliau juga tidak sendiri. Banyak tim di belakang yang mensupport, apalagi kan beliau itu selain menjadi ketua yayasan ya pada saat itu, kemudian juga pada tahun-tahun berikutnya menjadi ketua STI. Beliau tuh orangnya aktif. Setuju Bu. Dia itu sampai sebelum beliau wafat juga masih menjabat sebagai ketua Astekindo Jawa Barat, kemudian juga ketua PWI Peduli Jawa Barat, kemudian juga sebagai wakil ketua PWI Jawa Barat. Kemudian apalagi ya, beliau itu ya memang dengan berbagai generasi yang beliau ikuti gitu ya, sehingga banyak relasi dan support dari mereka yang sebagai obat penguat lah, seperti nutrisi ya. Jadi dimana kalau beliau sedang ada permasalahan gitu ya, karena ya jujur segala sesuatu, apalagi ini sifatnya lembaga ya, pastinya di belakang tuh sebenarnya banyak sesuatu suka dukanya lah. Tapi dengan beliau banyak relasi ya alhamdulillah, kalau ada sesuatu hal yang sepertinya harus diselesaikan, itu ada dukungan moral dari relasi-relasi beliau. Masya Allah sekali ya. Jadi dan ini sempat terakhir ngobrol Bu dengan Bapak sebelum Bapak dirawat yang di Boromius itu. Menyampaikan salam dari orang-orang KNVI dulu, pas waktu dari kegiatan KNVI perkemahan. Nah, beliau di situ nunjukin kartu pers Bu. Iya betul. Nih jangan kalah sama Bapak katanya. Bapak ini masih kayak gini, kartu pers Bu. Jadi kalau kamu mau berkembang katanya ayo jejaring buka katanya tuh. Nah itu memang seperti apa yang Ibu sampaikan barusan. Ternyata dengan relasi-relasi beliau memang luar biasa. Dan selain itu dia juga sebagai wakil ketua di Pemuda Pancasila Jawa Barat. Ya alhamdulillah gitu ya, dengan banyak relasi, sehingga kalau beliau lagi berkumpul dengan misalkan di organisasi ini gitu ya, kemudian beliau ngobrol-ngobrol begini gitu, akhirnya terjalinlah ada kerjasama gitu. Bukan hanya itu ya, kadang-kadang jadi ada yang sifat, kebetulan kan beliau juga aktif di konstruksi ya, waktu beliau masih sehat gitu. Jadi ya setidaknya bisa saling
ada kontribusi untuk sama-sama memajukan Betul. gitu lah. Ya akhirnya ya ada kekuatan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Makanya saya kalau ditanya sejauh mana makna Sabili ya itu seperti napas kedua ibu ya, Masya maksudnya Allah. selain napas kehidupan gitu, dan Sabili itu tidak luput dari pengabdian keluarga kami gitu. Dan ya tentunya tadi lah saya udah berkali-kali membahas ya tim di belakang Betul. Pak Ius. Wah bener, sosok beliau itu memang tidak terlupakan, dan kemarin tuh agak seneng banget ngelihat di kampus 1 yang baru peresmian itu ada nama Bapak di salah satu ruangan. Itu menjadi kebanggaan terutama saya pribadi ya, mungkin nanti juga untuk sahabat Sabili Journey juga harus ngeliat tuh, ada loh ruangan apa namanya tuh Bapak Yus Hermansyah. Penasaran? Bentar lagi kita kuliah offline. Iya, kemarin tuh Ibu terharu ya, begitu kan, ingat waktu beliau sakit juga masih suka ngontrol gitu kan, suka memandang gitu kan sambil duduk, kadang sampai ketiduran tuh di kursi. Makanya pas masuk di kampus Ibu tuh nggak bisa nahan air mata gitu ya, pas berdoa bersama seolah-olah beliau tuh ada duduk dengan kita-kita gitu. Kalau sekarang Ibu udah bisa cerita begini ya, waktu yang syukuran itu, aduh ya Allah, Berat banget Bu ya? berat ya, di hati Ibu tuh, ya Allah kalau misalkan beliau ada pastinya beliau akan bangga gitu ya, seolah-olah perjuangan panjang yang beliau panjatkan doa gitu ya, nggak henti-hentinya, sekarang sudah terwujud nyata gitu. Makanya ya pesan dari saya mungkin ya, pelihara, jaga terus nama baik STAI Sabili supaya kepercayaan di masyarakat tetap ada gitu. Baik Bu, betul, sangat setuju. Jadi harus dijaga nanti kampus barunya tuh, jangan sampai nanti kayak anak SD coret-coret, tapi nggak mungkin sih. Oke, selanjutnya Bu, ini kita sudah mau masuk ke sesi akhir, sahabat Sabili Journey. Selanjutnya, bagaimana Bu STAI Sabili itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman? Kita tahu sendiri Bu ya, ini salah satu forum podcast kita pun menjadi era digital nih ya. Jadi bagaimana nih adaptasinya itu sendiri gitu ya untuk STAI Sabili ini sendiri di globalisasi, terutama di bidang pendidikan. Ya tentunya STAI Sabili harus mau bertransformasi ya, apalagi sekarang itu kan zamannya digital. Tentunya ya baik perkuliahannya sudah menggunakan pembelajaran digital gitu ya, atau juga aplikasi atau sistem-sistem akademik juga mungkin sudah harus online gitu ya, untuk mempermudah pembelajaran dosen dan mahasiswa begitu ya. Contohnya ya seperti AA lah sekarang yang sedang wawancara Ibu, ini juga salah satu berbasis digital ini ya seperti informasinya itu. Nyampe luas Bu ya. Iya betul, dan sekarang ya harus dilestarikan gitu, karena promosi suatu lembaga atau yang sifatnya bisnis ya sekarang itu lebih ininya dengan digital ya. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau Ibu ingat lagi dulu ya, awal-awal perjuangan Sabili waktu baru mau promosi gitu. Itu Ibu kalau malam itu dibawa, Pak Yus itu kalau pulang bawa berdus-dus brosur. Kalau malam itu Ibu jadi, untungnya kan Ibu belum belum banyak kesibukan. Kalau malam itu si brosur dilipetin tuh sama Ibu ya. Pakai penggaris gitu ya, karena kalau pakai tangan kan lumayan panas. Gitu. Pakai penggaris gitu kan. Nah nanti pada saatnya subuh itu kan di Jalan Cikapundung Timur kan ada agen pikiran rakyat ya. Nah begitu selesai sholat subuh itu dibantu dengan almarhum Pak Junaidi dulu yang menciptakan lagu Sabili juga itu almarhum Pak Junaidi. Kemudian ada Pak Dede ya, itu mungkin saksi perjuangan awal. Kenalkan dengan Pak Dede Karsa. Ya itu kalau subuh itu beliau berdua itu datang ke rumah membawa brosur yang malamnya sudah Ibu lipetin. Nah nanti berangkatlah bersama-sama dengan almarhum di Cikapundung itu kerjasama dengan agen koran, itu dimasuk-masukin tuh brosurnya ya di tengah koran ya. Dengan harapan kan dulu mah memang
koran kan booming ya. Kita kan setiap hari juga langganan koran gitu, dengan harapan nanti pelanggan koran begitu membuka bisa koran di tengahnya ada brosur STI Sabili gitu, dan alhamdulillah sih ya itu langkah awal gitu ya, pertama yang Ibu, karena zaman dulu kan masih begitulah, masih jadul ya, cara promosinya begitu. Kita pakai, kalau sekarang mungkin pakai motor, pakai mobil atau apa ya, kita sebarin ke rumah-rumah ya. Tapi kan sekarang mah nyebarin ke rumah juga kadang-kadang terbengkalai begitu aja ya, nggak dibaca. Tapi beda dengan zaman dulu. Kalau dikasih brosur juga orang kan masih ada kemauan untuk baca ya. Wih, sahabat Sabili Journey, jujur ini terharu loh, seorang pembina kita nilepan brosur gitu. Sampai pada akhirnya sahabat Sabili Journey itu bisa melihat sosok beliau sekarang. Jadi memang perjalanan di podcast ini kita banyak tahu tentang beliau, luar biasa. Saya senang sekali menjadi host pada pagi ini dengan cerita yang inspiratif yang mungkin bisa saya gunakan di perjalanan selanjutnya dalam hidup saya. Ibu, ini sudah masuk sesi akhir. Mohon maaf, ini saya harus tanyakan juga. Saya harus tanyakan juga, bukan berarti saya mau mengungkit yaitu tadi luka atau apapun itu, tapi ini agar sahabat Sabili Journey ini sendiri tahu bahwasanya tidak mudah untuk bisa move on dari kepergian seseorang. Tentunya apalagi itu pendamping yang memang tadi sudah banyak dikatakan oleh Ibu, perjalanan yang luar biasa. Mohon maaf Ibu, sekali lagi saya akan tanyakan. Ibu, kita semua tahu ya bahwa dalam perjalanan panjang ini tuh STI Sabili melewati momen kehilangan ya. Sosok penting yaitu Dr. Haji Yus Hermansyah STNSI gitu kan, sebagai owner yang berjasa besar dalam pembangunan kampus ini tentunya. Ibu bisa ceritakan nggak Bu ya sedikit tentang sosok almarhum yang sampai saat ini tuh Ibu nggak bisa lupa, dan peran beliau secara umum. Kalau tadi kan sudah dibahas juga sih sebetulnya panjang, cuman dan ingin lebih spesifik menanyakan tentang sosok almarhum Bu di sesi terakhir ini. Kalau yang saya kenal sih, karena Ibu tuh sudah berapa tahun ya dengan Bapak itu, tahun 94 sampai 2025, berarti berapa tahun ya? 30 tahun atau berapa? Jadi beliau itu sosok sederhana sebenarnya, tapi kerja keras, semangat. Nah, mungkin juga beliau itu karena tulang punggung ya, jadi mempunyai rasa tanggung jawab untuk keluarga juga. Mungkinnya dari awalnya itu kan ya diawali dengan merasa bahwa beliau itu anak laki-laki gitu ya, jadi terbentuk jiwa kerja kerasnya gitulah. Nah, itu yang memang kita bisa ambil hikmahnya ya, terutama untuk anak-anak harus mau meneladani dari kerja keras ayahnya gitu kan. Ya, buat saya itu almarhum bukan hanya seorang suami, tapi juga termasuk guru kehidupan buat saya gitu ya, karena ya saya dari nol banget lah, maksudnya dulu saya yang ibarat tidak ada keberanian atau juga segala sesuatu harus berpikir beberapa kali, tapi dengan adanya pendamping seperti almarhum itu ya selalu mensupport ya, jadi istilahnya sebagai promotor juga mungkin ya motivator ya segala rupanya gitu kan. Ya alhamdulillah gitu saya bisa sampai begini gitu ya, yaitu berkat support dari beliau, karena beliau itu selalu begini, kalau saya lagi ngedown gitu ya, lagi masa malas gitu dan lagi jatuh lah, males untuk bergerak gitu, dia suka gini, Mama, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Nah, itu selalu gitu, walaupun kadang-kadang kita kan kadang terbatas ya kemampuan kita, tapi selalu kayak gitu, orang lain bisa, Mama juga harus bisa gitu. Pada saat itu mungkin saya merasa berat gitu, tapi karena support beliau yang selalu seperti itu ya sudahlah, walaupun dengan terpaksa dan sebagainya, akhirnya ya ngikutin gitu ya. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini ya terasa gitu dari didikan dan bimbingan beliau gitu. Makanya ya bukan sekedar suami, tapi
beliau itu sudah guru kehidupan saya gitu ya. Dan kalau di rumah tuh bisa jadi teman diskusi lah. Kadang-kadang kalau saya ada suatu permasalahan atau sesuatu yang belum paham gitu kan, nanya lah ke beliau, Papa ini teh gini-gini maksudnya bagaimana gitu kan. Semangat tuh ngejelasin gitu ya. Kan maunya ibu tuh kalau dijelasin yang panjang-panjang gitu kan, dan ini mah bukan lagi kuliah gitu. Oh kadang tuh 2 SKS. Panjang sampai saya gini, suka gini, diem, udah suka gitu ya. Suka gini dijawabnya, cenah, pugu nanya, suka gitu kan. Ya itulah, jadi ibaratnya tuh ini warisan almarhum yang harus terus saya dan anak-anak jaga, semangat, ikhlas dan terus berjuang, bekerja keras. Kita selalu memanjatkan doa ke Allah SWT ya, agar apa yang kita inginkan Allah bisa berikan kemudahan untuk bisa memberikan sesuai apa yang kita cita-citakan begitu. Ibu, terakhir kepergian beliau, ada pesan nggak ke ibu sendiri? Ya kalau pesannya sih, Mama, AA gitu ya, terus jaga stay sabili gitu ya, jangan sampai berhenti sampai di sini gitu. Ya syukur-syukur keluarga bisa terus mendampingi gitu, karena ya mungkin ibarat langkah pemikiran dan jiwanya Pak Yus itu ada di sabili gitu ya, ibarat langkah kehidupan Pak Yus, jiwa raganya itu total di sabili gitu. Jadi buat saya dan anak-anak ya, walaupun kita mungkin punya aktivitas di bidang lain gitu ya, apalagi ibu kan terikat ya. Ya saya selalu pesan ke anak-anak terus jaga stay sabili ini supaya tetap solid gitu ya, bisa tetap maju berkualitas, bukan hanya kampus sabili yang bisa mencetak generasi yang pintar saja, tapi juga atau ibaratnya bukan hanya bisa mengeluarkan alumni yang banyak sarjana di mana-mana, tapi tetap ada nilai-nilai yang harus kita jaga gitu ya, supaya lulusan sabili itu bisa membawa nama baik, kemudian juga punya nilai akhlak yang mulia gitu ya, terutama ya alumni STI Sabili ini bisa bermanfaat di masyarakatnya gitu. Jadi itu suatu kebanggaan untuk ibu. Bahkan ibu itu kan aktif di keguruan ya, kadang-kadang kan banyak lah teman-teman yang memang alumni STI Sabili. Kadang-kadang ada rasa berbangga diri kalau melihat teman tuh ada yang anggota dewan gitu ya, terus sudah pada PNS, apalagi kemarin-kemarin juga banyak adik-adik yang diangkat P3K gitu ya, ada kepuasan tersendiri gitu ya, alhamdulillah gitu, ternyata ini loh gitu Sabili gitu. Bahkan ya banyak guru-guru ibu di sana ya alumni STI Sabili gitu, jadi sudah seperti jadi anak ada cucunya lagi ini dari Sabili gitu ya, seperti itu sih ya apa ya, susah sih kalau untuk diutarakan ya, sangat banyak lah, terharu, bangga, dan ini sudah nyata gitu. Makanya ibu berpesan ke pengurusannya supaya tetap solid, pengennya ibu itu ya, bahwa kampus Sabili itu tempat yang hangat, yang nyaman, di mana dosen dan mahasiswa atau juga orang-orang yang peduli dengan lembaga pendidikan supaya betah gitu ya, sehingga kalau kita terjalin suasana yang solid gitu, pastinya akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif, barangkali itu. Luar biasa ya sahabat Sabili Journey, di mana di akhir hayat beliau masih memikirkan tentang masa depan Sabili. Luar biasa. Ibu, barangkali sahabat Sabili Journey juga kan ada yang belum tahu, dulu ketika ibu mendampingi beliau sampai dikebumikan itu di mana ibu? Di Subang ya ibu? Atau seperti apa ibu lebih lengkapnya? Beliau itu kan wafat pada tanggal 22 April 2025 ya. Itu dimakamkan di makam keluarga di Subang, karena beliau juga waktu sakit suka bilang begitu gitu, kalau ada apa-apa dimakamkan di Subang gitu ya, beberapa kali lah selalu bilang begitu. Makanya saya, Papa atuh jangan ngobrolin
Ya. begitu gitu ya. Pokoknya papa harus semangat, terus sehat, terus kuat lagi seperti dulu gitu, karena masih banyak PR yang masih butuh papa gitu kan. Ya begitulah, nanti ibunya jadi sedih. Baik Ibu, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang memang kita bedah tuntas di sini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwasanya di balik megahnya Sabili hari ini ada tangan-tangan yang memang berjibaku secara optimal di belakangnya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Senang Dandi bisa berbincang secara langsung ya, dengan sosok pembina yang memang tidak semua orang bisa ngobrol loh sama beliau. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini bisa berbincang luar biasa. Bu, pesan terakhir untuk mahasiswa nih? Mungkin pesan terakhir melingkup semuanya ya. Ibu juga kadang suka ini menahan ini nih. Buat ibu, Sabili bagi ibu adalah bagian dari hidup. Di sana ada cinta ya. Betul Bu. Ada perjuangan itu kan. Aduh, dikat aja deh. Ya, buat ibu itu susah ya kadang kalau mau ini. Bagi saya itu Sabili bagian dari hidup. Di sana ada cinta, suka dukanya ada di Sabili, ada perjuangan, ada pengabdian gitu ya. Dan bukan hanya kampus, tapi juga sudah bagian rumah besar yang dibangun dengan doa dan kerja keras yang sangat luar biasa. Kemudian juga saya percaya bahwa selama kita terus menjaga nama baik STHI Sabili dan semangat juang dengan kebersamaan, pastinya akan membawa manfaat untuk kita semua, dan Sabili pastinya akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Itu ya yang ibu selalu tanamkan gitu, pengen jadi cahaya lah ibaratnya teh. Ilmu-ilmu yang sudah disebarluaskan gitu ya, atau ilmu yang sudah diamalkan oleh beliau, karena beliau itu kan orangnya tuh kalau bincang-bincang dengan teman atau dengan mahasiswa senang memotivasi gitu ya. Kamu kalau mau maju harus begini begitu. Jadi ya buat kami ya Sabili supaya bisa dikenang cahaya buat orang banyak, dan juga mungkin saya sebagai pembina sekaligus saksi perjalanan beliau ya yang sudah puluhan tahun mendampingi. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang tadi sudah ibu sebutkan ya, ada ketua pembina dan juga tim kepengurusan yayasan, dan juga kepada para dosen yang sudah mendukung, mensupport dari mulai nol sampai sekarang, sudah berjuang tanpa pamrih ya, bukan hanya materi yang seolah-olah diharapkannya sekedar materi gitu ya, tapi dari segi moral dan tenaga sudah diperjuangkan untuk Sabili. Mudah-mudahan dengan dukungan tim di belakang dapat memberikan kelanjutan untuk STHI Sabili tetap maju, tumbuh, berkembang, dan sukses ke depannya. Amin, amin. Dan juga mungkin apa yang sudah diberikan oleh beliau, ilmu kepada mahasiswanya mungkin bisa dijadikan ladang pahala buat beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi amal yang terus mengalir, menjadi cahaya di alam kubur sana. Amin, amin. Barangkali itu pesan dari saya, ucapan terima kasih dan mohon maaf bila dalam pertemanan dengan almarhum ada salah atau hilaf, mohon dimaafkan. Ini hanya sekedar saksi dari pendamping yang mungkin dari nol ya, dan itu yang ibu ketahui. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau suatu yang tidak berkenan, mohon maaf ya ayah. Sama Bu. Barangkali itu sih. Baik sahabat Sabili Journey, dimanapun sahabat berada, ketika suatu saat nanti melihat video ini sampai akhir, mohon titip doa untuk
almarhum agar almarhum ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Amin. Dan ilmu-ilmu sahabat ini bisa menjadi penerang atau lentera di alam sana untuk beliau. Amin. Baik, seperti itu saja Ibu perbincangan untuk pagi hari ini. Iya. Sahabat Sabili Journey, jangan lupa nanti ada trailernya nih di Instagram. Jangan lupa di follow juga, ada STAI Sabili KMD. Ataupun memang misalkan mau follow Ibu juga, ada di apa Bu Instagram Ibunya? Oh, ada Solihah Hermansyah. Oke, nah itu bisa diikuti tuh Ibu pembina kita. Baik, akhir kata saya Dandi Mugi Permadi sebagai host yang bertugas pada kesempatan pagi ini bersama Ibu Solihah. Oke, pamit undur diri. Jangan lupa ini part satunya ya. Nanti ada Sabili dari masa ke masa, ada part 2-nya. Bersama nanti ada dengan Bapak Azmi loh Bu. Oh, gitu. Iya, nanti ada part 2-nya. Mungkin kita cari dari sisi pandang yang lainnya. Oh ya. iya. Baik. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih AA.